kita menjadi orang-orang yang dipilih untuk bisa duduk dalam satu majelis ini. Boleh jadi ada banyak orang, jutaan orang yang mungkin ingin mendengarkan kajian ilmu langsung dari Tuhan Guru kita, tapi Allah memilih kita semua yang bisa untuk menikmati kajian ilmu langsung dari beliau pada pagi hari ini. Oleh karenanya, jangan sampai kemudian nikmat kesempatan yang Allah berikan ini menjadi sia-sia dengan kemudian kita tidak bisa mencerna dengan baik, mengikuti dengan baik kajian yang akan disampaikan oleh Tuhan Guru. Bapak Ibu jamaah sekalian, kegiatan tablik akbar ini insya Allah dilakukan selama di Madinah ada satu kali, dan insya Allah nanti di Mekah juga kembali bertemu dengan Tuhan Guru kita untuk mendengarkan tausiah beliau di tablik akbar di kota Mekah. Kalau tak salah di Taif posisinya, sama-sama kita kembali akan berjumpa nanti dengan Tuhan Guru kita di kota Taif. Kemudian mudah-mudahan dengan kegiatan tablik akbar ini dan juga umroh bersama Tuhan Guru ini membawa manfaat kebaikan buat kita semua dan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari sama-sama mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap ridho dan berkah darinya. Semoga kegiatan kita berjalan dengan baik, aman dan lancar. Kita buka sama-sama dengan membacakan buku kitab surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu jamaah sekalian. Mari sama-sama kita buka hati kita buka telinga kita ikuti dengan hikmat kajian itu yang akan disampaikan oleh Tuhan Guru kita. Acara selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad Al-Simam. Kepada beliau waktu dan tempat kami Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Hebatnya jamaah ini. Baru 3 hari sarapan udah bisa bahasa Arab. Soalnya ada juga jamaah dari Medan. Waktu ditanya orang Arab, kaifa halak? Katanya halak kita. Oh loh. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu sehat. Hatinya diberikan Allah kekuatan istiqomah insyaallah. Ada sohibul bait yang punya rumah, ada tamu yang datang ke rumah, ada pelayan-pelayannya. Di antara yang 3 ini, sohibul bait, tamu dengan pelayan, yang paling mulia siapa? Tamu. Yang paling rendah levelnya? Pelayan. Nama rumahnya Al-Madinah Al-Munawwarah. Nama yang punya rumah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang di hadapan saya ini semuanya, ini adalah tamu-tamunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini pelayannya. Saya ini pelayannya tamu-tamu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang bilang Ustadz Somad lah yang paling hebat, Ustadz Somad lah yang paling mulia, Ustadz Somad lah yang paling tinggi, itu karena doa dari tamu-tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang datang dari Padang, dari Medan, dari Aceh, dari Perawang, dari Langsa, Sulawesi Tengah,
Dumai. Ini kalau disebutkan azan zuhur baru selesai. Dari kota kecamatan ke kabupaten, dari kabupaten ke Medan Sumatera Utara, lalu kemudian terbang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Duitnya habis, badannya bengkalis, badannya capek, kerjanya tinggal. Ada yang suaminya ikut, ada yang istrinya ikut, ada yang dua-duanya berangkat, ada yang pusing asal menengok orang muntah, sarapan tak lalu. Yang membuat manusia datang kemari ini sebetulnya apa? Yang membuatnya datang adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad dapat wahyu umur 40 tahun. Kalau saya nanya, ibu bapak tak menjawab, tak apa-apa, karena nanti saya jawab sendiri. Nabi dapat wahyu umur 40. Berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun. 40 tambah 13, 53 tahun. Umur 53 itu kan usia kemapanan kan? Mapan. Kalau orang kita umur 53 itu kan sudah mapan. Punya rumah, punya kendaraan, punya istri, punya anak, punya cucu, punya istri sekali lagi. Meninggal istrinya, ibunya. Umur 53 itu usia kemapanan. Tapi apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW? Umur 53 tahun, pindah ke sini, hidupnya ulang lagi dari istri Ummul Mukminin Khadijah meninggal. Paman yang selama ini membela dari tekanan kafir musyrik namanya Abu Talib meninggal. Berdakwah pergi ke Taif, ingin supaya orang Taif menerima dakwah, mereka lempar pakai batu sampai berdarah, sampai retak giginya, sampai berdarah kakinya. Pindah kemari, bukan dekat, naik onta 8 hari 8 malam baru sampai kemari. Dan ibu bapak tahu sendiri kota Madinah ini panasnya minta ampun. Oh dingin Pak Ustadz, kebetulan kita kemari musim dingin. Kalau musim panas di sini 40, 43, 45 derajat. Kalau anginnya berhembus, kalau mau tahu rasa anginnya berhembus, nanti sebelum naik bis, letakkan muka di knalpot bis. Nah, begitulah panasnya. Dan namanya bukan Madinah. Ini namanya dulu Yasrib. Apa namanya? Yasrib. Yasrib itu tempat banyak kuman, banyak hama, banyak wabah, banyak penyakit. Itu asli Yasrib. Umur 53 tahun, pindah ke tempat banyak penyakit, banyak hama, banyak kuman, banyak wabah. Didoakannya lah cucunya, anak Sayyidatuna Fatimah, namanya Sayyidinal Hasan dan Sayyidinal Husain. Apa doa dia? U'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah. Aku berlindung kepada engkau ya Allah, lindungilah dua cucuku ini dari godaan syaitan, yang kedua hammah. Kenapa dia minta dua ini? Karena memang di sini banyak setan dan banyak hammah. Hammah binatang berbisa, ular, kalajengking. Yang pertama setan. Karena di sini ada 4 Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Orang Yahudi minta ke setan nyantet pakai sihir. Jadi kota ini memang tidak ada harapan. Banyak setan, banyak jin, banyak hantu, banyak santet, banyak sihir, banyak Yahudi, banyak binatang berbisa, panasnya minta ampun. Maka apa kata Nabi kepada sahabat yang bersabar? Siapa yang sabar menghadapi kota Madinah ini, maka aku akan memberinya syafaat pada hari kiamat. Siapa yang sabar melewati kota Madinah ini, maka dia mendapatkan pahala syahid. Dan kata Nabi,
jadikanlah kami mencintai kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah Al-Mukarramah. Apakah doa Nabi itu dikabulkan? Kabul. Sekarang seluruh manusia berdatangan kemari, dan subuh tadi Masya Allah tabarakallah melimpah umat manusia berdatangan, sampai kabarnya yang mestinya ibu satu hotel terpisah jadi 2 hotel karena kekacauan. Mudah-mudahan selamat kita semuanya insya Allah. Apa yang membuat orang datang kemari? Magnet utamanya adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita tahu sejarahnya, jangan kita melihat yang sekarang. Kalau yang sekarang gedung pencakar langit, mobil mewah-mewah, jalannya bagus, itu kan sekarang. Setelah 1444 tahun. Berapa lama Nabi di sini? Nabi di sini hanya 10 tahun. Berangkat dia hari Ahad malam Senin dari Makkah, sampailah dia di Quba pada hari Senin. Ibu, bapak sudah ke Quba? Di Quba itu dia 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. 4 malam di Quba, berdirilah satu masjid, itulah namanya Masjid Quba. Siapa yang sholat di Masjid Quba, sholat sunat, dia dapat pahala macam melaksanakan umroh. Dan Nabi selalu datang menjenguk Masjid Quba itu. Alhamdulillah ibu bapak sudah ke sana kemarin. Yang sibuk foto sampai tak sempat sholat, nggak apa-apa. Mudah-mudahan tahun depan bisa diulang lagi. Nanti kalau ke masjid, sholat dulu. Habis sholat baru foto. Asal jangan sedang sholat sambil foto. Itu batal sholatnya. Lalu kemudian malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat Nabi pun bertolaklah dari Quba itu ke Yasrib ini. Lalu kemudian dia sholat Jumat. Tempat dia menempelkan kening sholat Jumat itu, datang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz, dibangunlah masjid. Itulah namanya Masjid Al-Jumu'ah, masjid pertama kali. Memang kita tidak singgah di situ, hanya saja kadang waktu bis lewat ditunjukkan. Itu Masjid Al-Jumu'ah. Insya Allah kalau jamaah bersama umroh bersama Ustaz Somad, dia tahu sejarah itu. Betul? Kalau jamaah lain dia tak ada. Kalau jamaah kita dia nanya, mana Masjid Al-Jumu'ah itu Pak? Nah, tapi kalau dia tak ngaji, yang ditanyanya di mana jual tempat celak sama cincin dan ceret kuning? Salah beli tempat celak? Tak salah. Salah beli ceret? Tak salah. Yang bilang tak salah siapa? Ibu tuh sendiri. Tidak salah, siapa bilang salah? Lalu kemudian sampailah dia kemari hari malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat sampai dia kemari, datanglah orang Madinah nih memberikan wakaf tanah. Tanah itu ada sebagiannya dibeli Nabi. Nabi pun ikut mewakafkan tanah itu. Dibangunlah masjid di atasnya. Panjangnya 22 meter, ke belakangnya 15 meter. Itulah kalau kita menghadap ke arah kiblat, mohon maaf, kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kiri kubur Nabi. Kalau kita nampak dari luar ada kubah berwarna hijau, di bawah kubah hijau itu kubur Nabi. Antara dinding kubur Nabi itu dengan tempat khutbah, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, tempat aku menyampaikan khutbah, itu panjangnya 22 meter, lebar ke belakang 15 meter. Raudhatun min riyadil jannah, itulah dia taman Raudhah. Tadi kami habis sholat subuh langsung disuruh polisi, haji, perempuan mau masuk kemari. Jadi laki-laki habis sholat subuh disuruh ke belakang karena ibu-ibu mau
masuk ke raudhah. Kalau bisa alhamdulillah, yang tak bisa jangan dipaksakan, setentang saja dengan raudhah di belakang, tahu kita posisinya. Kalau kami yang laki-laki dari depan, masuk dari Babus Salam, jalan pelan-pelan sampai di depan makam Nabi, kami pun mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau ibu masuk dari pintu belakang, jadi posisinya menghadap ke arah kiblat, rumah Nabi sebelah kiri, mimbar Nabi sebelah kanan. Antara mimbar dan rumah Nabi, kamar Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah, karena Nabi itu waktu meninggal jenazahnya tak dibawa keluar. Meninggal beliau hari Senin, digali tanah di kamarnya itu, dikuburkan di situ. Jadi selama ini Nabi dengan Aisyah, setelah Nabi meninggal dipasang dinding, ini kubur Nabi, ini kamar Sayyidatuna Aisyah. Jadi inilah ajaran Nabi yang tak bisa kita amalkan. Jangan nanti bapak pulang pesan ke istrinya, kok aku meninggal kuburkan aku di kamar. Tak bisa, karena tanah nanti gimana mau jual rumah itu. Nabi SAW, nanti ada yang bingung, Ustadz katanya dalam hadis itu antara mimbarku dengan rumahku, kok ini antara mimbarku dengan kuburku? Karena Nabi waktu meninggal langsung dikuburkan di kamarnya itu dikuburkan. Itulah kamarnya bersama Sayyidatuna Aisyah. Kamar yang depan kamar Aisyah, yang belakang itu kamar Sayyidina Ali. Makanya pintu yang dari belakang itu disebut dengan bab Fatimah, pintu Fatimatuz Zahra, suaminya Sayyidina Ali, cucunya cucu Nabi, anak Fatimah, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Jadi sangat sederhana. Lantainya pasir, tiangnya batang kurma, atapnya pelepah kurma dianyam daun kurma, lalu kemudian dindingnya labin dari tanah liat yang dijemur kering. Karena di sini jarang hujan, maka dia bisa mereka tetap akhirnya sampailah seperti Madinah sekarang yang luar biasa. Ini orang kalau tidak mengerti sejarah, maka dia tidak menghormati, tidak memuliakan. Makanya saya cerita dari awal-awal supaya sadarlah kita. Kira-kira zaman yang sekarang ini yang enak apa zaman dulu? Kalau lihat fasilitasnya zaman sekarang. Tapi kalau indahnya tentu indah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantainya pasir, atapnya daun korma, batang korma jadi tiangnya. Kalau sholat pasir menempel ke kening. Tapi imamnya Rasulullah. Dengan bangunan yang cantik indah sekarang, ibu bapak mau hidup bersama Rasulullah atau zaman sekarang? Hadapi aja yang ada sekarang. Jadi ada juga orang berpikir begini, kenapalah kami hidup nih sekarang Pak Ustadz? Jangankan mau jumpa Nabi, mau lihat makamnya aja susah. Mau masuk ke Taman Raudhah aja pun susah. Kenapalah kami hidup zaman sekarang? Ini tak bersyukur. Syukuri saja kita hidup zaman sekarang diberi iman. Soalnya kalau kita hidup zaman Nabi, mungkin orang yang bercakap begini ini tak ikut Nabi, mungkin ikut Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kalau ada orang ngomong begitu, kenapalah kita hidup sekarang? Mau menengok kubur Nabi pun payah kali, ditutup pula dinding. Udahlah kita jauh-jauh, susah-susah bayar-bayar, sakit-sakit, udah dekat-dekat diusir pula, haji. Kemana kita mengadu? Mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Banyak-banyak bersyukur. Syukur kita masih sehat, syukur kita sampai, syukur kita diberi rezeki. Berapa banyak orang di Indonesia yang duitnya banyak tapi tak bisa sampai kemari karena sakit. Berapa banyak orang yang duitnya banyak, badannya sehat, tapi tak juga sampai kemari. Kenapa? Otaknya sakit. Berapa banyak orang yang badannya sehat, hatinya sehat, duitnya banyak, tidak juga sampai kemari karena sibuk.
Diajak sama istri, bang pergi kita ke sana. Aku sibuk rapat keluar kota mengurus perusahaan, sampai akhirnya mati. Kita ada waktu, badan sehat, ada duit, sampai kemari, maka tak ada lain yang kita ucapkan selain syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil. Nah, bagaimana cara bersyukur itu? Syukur itu caranya ada 3. Syukur yang pertama, inilah baru cerita syukur, kuih pun datang. Biasanya kalau datang santapan jasmani, agak kalah sedikit santapan rohani. Syukur yang pertama dengan badan. Syukur dengan badan, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud. Saya tidak mau nanya ibu bapak satu-satu. Tadi malam berangkat jam berapa? Tadi malam jam berapa? Saya dengan Ustadz Hendri dengan kawan-kawan ke masjid tadi malam jam 2.45. Masuk ke masjid dengan Ustadz Qurtubi. Masuk pertama kali sholat sunat tahiyatul masjid. Habis sholat sunat tahiyatul masjid, saya duduk. Saya tengok Ustadz Qurtubi sholat lagi, Ustadz Henry sholat lagi. Saya duduk. Saya habis sholat 2 rakaat, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Tasbihnya saya beli tadi malam 30 rial. Dah. Habis itu tegak lagi, sholat sunat wudu. Habis sholat sunat wudu, zikir lagi. Ada orang yang sholat terus, sholat, habis sholat zikir. Kalau saya enggak, saya sholat 2 rakaat, habis itu zikir. Karena kalau saya sholat terus, zikirnya mengantuk. Pas yang di depan saya itu tak tahan, dia lagi terlentang dia. Udah tak tahan lagi, menunduk payah, miring payah, pop, terlentang. Pas sudah azan baru dia bangun, langsung hidup kameranya, syuting dia. Datang, bukan orang Indonesia, orang dari nggak tahu dari mana. Datang satu jamaah manggil beliau. Kayaknya yang manggil ini orang Mesir, lihat dari bentuknya orang Mesir. Orang Mesir ini mau ngasih tahu dia, kau tadi kan tidur. Kalau tidur sampai telentang berarti wuduknya batal. Jadi yang jamaah dari Mesir ini manggil gini. Dia bilang pakai bahasa isyarat. Kau tadi kan tidur, kata yang baring jawab, enggak. Kalau tidurnya duduk, tidak bersandar, sampai ngorok ngences semangkuk pun tak batal. Syaratnya duduk. Karena maaf cakap, kalau duduk itu rapat dia di bawah, angin itu tak keluar. Tapi kalau sampai telentang kelepak, nah itu keluar masjid lah berwudu lagi, atau telangkup sampai terangkat ke bawah. Karena waktu telangkup itu bisa dia keluar gitu dia. Jadi ini ada fikihnya juga. Syukur dengan badan, banyak-banyak sholat sunat. Kami tak bisa sholat sunat Pak Ustadz, karena satu dan lain hal. Syukur dengan lisan, tasbih 3 yang paling utama. Pertama, istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada orang istighfar tak dia hitung. Kau istighfar berapa kali? Sebanyak-banyaknya aja lah. Saya termasuk yang masih menghitung. Saya masih pakai tasbih. Saya hitung 100, habis itu saya tambah 200, habis itu 300, habis itu 400. Habis 2 rakaat saya tambah istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Habis itu sholat sunat, istighfar, selawat, la ilaha illallah. Karena kalau tak dihitung, tak tahu kita kapan berhentinya. Itu maka saya bertasbih. Tapi saya tidak mewajibkan bapak ibu mesti ikut bertasbih macam saya. Kalau pakai tasbih, tasbih saya tasbih kayu. Kalau ada yang pakai tasbih apa namanya itu?
tasbih digital ya tak apa-apa. Cuman heran juga saya kadang nengok orang pakai tasbih digital nih, kok cepat kali. Apalah katanya. Jadi bersyukur dengan lisan, banyak-banyak tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu semuanya syukur dengan lisan. Bersyukur kita nikmat yang diberi Allah ini. Bersolawat. Solawat tuh Pak Ustadz, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syekh Ali Jum'ah pernah ditanya, apalah solawat yang paling bagus Syekh? Kata beliau, solawat Ibrahimiyah, ada dalam Sahih Al-Bukhari. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Macam yang kita baca di tasyahud akhir. Kalau bisa jangan hanya mengejar mau 100-200 sampai terlalu cepat tak jelas lagi bunyinya, macam kumur-kumur, macam dapat bakwan panas. Kalau bisa perhatikan makharijul hurufnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kemana-mana itu di tas itu ada tasbih. Supaya kenapa? Karena kalau tasbih dipegang, nanti agak-agak lupa kita sikit, nanti tasbih itu jalan lagi. Gimana nanti kita jadi? Kapan kita berangkat ke Makkah? Ini kita berangkat, habis itu tasbih. Tapi kalau handphone dipegang, bukan berarti saya tak megang handphone, saya pegang. Tapi usahakanlah memegang tasbih. Usahakan pegang tasbih supaya berzikir, berselawat. Tengok tasbih ibu, Masya Allah. Tengok tasbih. Tasbih. Yang belum tasbih, kadang jamaah ini lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Pilih tasbih kayu tak jadi, pilih tasbih batu tak jadi, pilih tasbih plastik tak jadi, pilih tasbih tak jadi. Sampai penjaga itu heran, haji, halal. Enggak katanya, mahal kali katanya. Dibeli tasbih 100 biji, tetangga dapat, menantu dapat, besan dapat, kawan dapat, sahabat dapat, dia sendiri tak dapat. Ada tinggal satu, disangkutkan pula ke mobil. Judulnya ketika mobil bertasbih. Alhamdulillah jamaah kita tak ada yang macam ini. Jamaah ini semuanya bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan badan, tegak, ruku, sujud. Bersyukur dengan lisan, zikir, solawat, tasbih, tahmid, takbir, istighfar, membaca Quran. Saya tak bisa membaca Quran itu jauh betul dekat tiang Pak Ustadz. Quran digital download. Cara downloadnya tak tahu, Play Store. Quran digital, paket udah habis, minta sama Ustaz Iqbal. Lalu kemudian syukur dengan hati. Syukur dengan hati itu apa? Ridho, qanaah. Qanaah merasa cukup. Merasa cukup. Sampai saya semalam jam 1.30 landing, menunggu koper, habis itu makan, mandi, ke masjid. Ke masjid, sholat zuhur, sholat asar, jamak takhir, sholat maghrib, sholat isya, 4 sholat. Baru pulang. Pulang, makan, tidur, jam 2.45, jam 2.45, ke masjid lagi. Ke masjid sampai sholat subuh, sampai zikir, habis sholat subuh pergi ke Baki, dari Baki keliling, kalau bisa habis sholat subuh
karena pintu Baqi dibuka, masuk ke pemakaman Baqi. Perempuan tak bisa masuk, laki-laki saja. Sampai di pemakaman Baqi, di sana ada makam Sayyidatuna Fatimah, makam Sayyidatuna Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, anak-anak Nabi. Ada juga makam cucu Nabi Sayyidina Al-Hasan, adik Nabi namanya Sayyidina Al-Husain, punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir, ada lagi namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Ada juga imam-imam ahli qiraat, Imam Asim. Lalu kemudian ada anak Nabi laki-laki meninggal umur 18 bulan namanya Ibrahim, dari perempuan dari Mesir namanya Maria Al-Qibtiyah. Di situ juga ada makam Sayyidina Utsman bin Affan. Ada makam ibu susu Nabi namanya Halimatus Sa'diyah. Ada makam yang Nabi sendiri menggali. Nabi yang menggali liang lahatnya. Setelah digali Nabi liang lahat, Nabi masuk ke lahat itu mendoa di dalam. Lalu diletakkannya di situ namanya makam Fatimah binti Asad, istri Abu Talib, emak dari Sayyidina Ali. Dia memanggil Ummi. Nabi memanggil Ummi karena Nabi tak punya ibu, ibunya meninggal. Ibu inilah yang membesarkan dia. Menangis Nabi mohon kepada Allah. Makam itu semua ada. Maka yang tidak bisa, perempuan dari menghadap ke arah Baqi, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Tak hafal yang panjang Pak Ustaz, yang pendek assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu pun tak hafal juga Pak Ustaz. Tak tahu lagi entah semua. Nah, jadi bersyukur, ridho, tawakal, qanaah, merasa cukup, merasa pemberian Allah ini Masya Allah tabarakallah. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Doa ring 1 emak ayah, Rabbana fillana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring 2 istri, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ring 3 anak, Rabbana hablana minas shalihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ring 4 kawan-kawan, Rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ring 5 guru-guru, tetangga, jiran. Pejamkan mata, mana yang terbayang mukanya doakan. Terbayang pula musuh Pak Ustaz. Ya Allah berilah dia hidayah ya Allah. Kalau dia punya keluarga, jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan amal wasoleh, jadikan husnul khotimah. Jangan doakan yang tak baik. Maka kelembutan hati ini, kita datang kemari ini mau melembutkan hati. Kalau mau shopping, bagus kita ke Medan. Kita datang kemari ini mau melembutkan hati. Kalau cuma mau tidur, bagus makan antimuti 3 papan. Kita kemari ini mau melembutkan hati. Kalau cuma makan, bagus kita pergi ke Simpang Limun. Kita kemari ini mau melembutkan hati, mau melekatkan diri kita ini ke masjid. Kita ini lebih lama di masjid daripada di toko. Soalnya ini hotel, ini masjid. Sekali ke masjid, 2 kali ke toko. Karena waktu mau ke masjid itu melewati toko, pas mau balik melewati toko, pas mau pergi itu telekong itu kosong, pas pulang besar telekong. Bukan jamaah kita, jamaah dari Pakistan, dari India. Ya, salahkah belanja? Siapa yang bilang belanja salah? Ustaz Somad pun belanja. Bagi-bagi rezeki. Kalau tidak macam mana 2 tahun orang ini stop, tak ada tamu datang. Maka diantara ibadah yang boleh mencari rezeki, haji dan umrah. Laisa alaikum junahun an tabtaghu min fadlillah. Kamu boleh mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan utama jangan lupa, ingin lama-lama baca Quran, menikmati sujud. Selama ini ketika di Padang, ketika di Pekanbaru, ketika di Dumai, ketika di Bengkalis, ketika di Aceh, sujudnya macam stempel kantor pos. Tuh.
Disinilah kita nikmati sepanjang-panjang sujud. Allahu Akbar. Kawan saya Pak Ustadz saking panjangnya sampai salam imam itu tak bangun. Itu bukan sujud, tertidur. Nikmati. Pernah ibu menengok orang makan cepat. Nasi itu kanan kiri gol, kanan kiri gol. Tapi ada orang yang makan lama betul, dinikmatinya. Ternyata makan pun ada yang makan cepat, ada yang makan nikmat. Begitu juga dengan ibadah ini. Mungkin selama ini sholat kita sholat cepat, tapi belum sholat nikmat. Betul-betul kita nikmati. Selama ini kita mengucapkan salam, rasanya jauh betul dari Rasulullah. Tapi di sini kita langsung mengucapkan salam di belakang makam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tadi subuh kami sholat dipilih Ustaz Endri setentang dengan pas di depan kami itu mihrab, tempat Nabi jadi imam. Waktu tegak, ya Allah, andailah kami hidup 1400 tahun yang lalu, berarti yang tegak di depan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu tegak di atas mimbar, kata Nabi, aku melihat ada telaga. Ditengoknya di depannya itu ada, tahu ibu bapak telaga? Telaga macam danau, tempat air. Aku lihat telaga, kata Nabi. Sahabat bertanya, siapa yang minum di telaga itu yang nanti ya Rasulullah? Kata Nabi, yang akan minum di telaga itu adalah ikhwani, saudaraku. Kami, kata Nabi, antum ashabi, kalian sahabatku. Yang minum nanti di telaga itu adalah ikhwani. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Kata Rasul, amanu bi walam yarawni. Mereka percaya kepada aku walaupun mereka tak pernah menengok aku. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Tak pernah menengok dia, tak pernah perang dengan dia, tak pernah bertetangga sama dia, tak pernah sholat sama dia, tapi percaya dengan dia. Saya yakin semua ibu bapak ini kan percaya dengan dia, maka datang kemari kan. Kalau tak percaya ngapain datang? Allahu Akbar. Kami datang karena mau jumpa Ustaz Somad di Riau lah. Datang kemari ini kita ini semua karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ada beberapa hari lagi berangkat, bermacam-macam, tidak serentak, lain travel, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang, lain travel, lain berangkatnya. Kita sepakat tabligh akbar, tapi nanti kita akan bertolak menuju Makkah Al-Mukarramah besok. Besok Bang Iqbal. Besok kita akan bertolak, maka puas-puaskanlah, masih ada waktu nanti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Malam ini malam terakhir. Berapa banyak orang yang dianggapnya, alah tahun depan kan masih ada lagi. Umroh memang masih ada, tapi nyawa malaikat maut udah di Kuala Namu. Yakin betul tahun depan masih ada. Umroh akbar insya Allah masih ada, tapi nyawa kita siapa yang menjamin? Betul Bapak Ibu? Maka jadikan malam ini malam terakhir. Cepat-cepat datang ke masjid, berzikir, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Satu hajat, satu sholat terserah. Aku untuk satu hajat ini ya Allah, supaya cepatlah datang menantuku ini. Dah di mana tersangkutnya nih Pak Ustaz? Tah di pokok rambai, tah di pokok jambu. Aku berdoa supaya bisnisku ini lancar Pak Ustaz, supaya sehat Pak Ustaz. Kalau saya satu hajat, satu sholat sunat hajat. Satu hajat, satu sholat sunat hajat. Sebanyak-banyak sholat. Banyak-banyak menempelkan kening ke lantai, akan bersaksi nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki akan bersaksi, semua anggota tubuh kita ini bersaksi, dan mudah-mudahan itulah yang menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang lain ini bukan tak baik, baik, tapi ibadah yang khusus ini hanya bisa kita lakukan di sini. Besok habis subuh kita pun siap-siap
selama beberapa hari ini kukunya udah mulai memanjang, potong. Bulu hidung udah mulai bercabang, jangan sampai nanti pas pakai ihram begatal pula. Nah, udah bersih semua, barulah kita pakai ihram. Jam berapa kita Ustaz Iqbal besok? Hah? Oh, ba'da zuhur. Berarti masih sholat zuhur di sini ya? Sholat zuhur jamak takdim. Asarnya ditarik ke zuhur, lalu besok kita pun pergi ke Bir Ali. Sampai di Bir Ali kita mandi udah di hotel. Sampai di Bir Ali kita sholat sunat tahiyatul masjid. Habis itu sholat sunat ihram. Habis itu kita pun berniat. Ikuti semua serentak. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik. Dengar dulu, dengar. Labbaika Allahumma umrah. 1, 2, 3. Labbaika Allahumma umrah. Saya kalau ngajar manasik umrah begitu. Tapi kalau ada ustadz yang baca niat panjang tak salah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Karena saya mengajar manasik itu seakan-akan yang saya ajar itu emak saya. Emak saya udah tua, umur 70 dulu meninggal. Jadi kalau saya ngajar itu pendek-pendek. Usoli pun begitu. Karena kalau diajar panjang, dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal, dibaca tengah ujung pangkal hilang. Maka saya selalu ngajar yang simple-simple aja. Labbaik Allahumma umrah. Begitu sudah dibaca larangan itu pun berlaku. Jangan sampai terasa tersangkut daging di gigi, dicabut pula lah duri pokok kurma di Bir Ali. Kena. Sampai di Makkah nampaklah burung merpati, kita di kampung suka memanah, dilempar pula merpati itu. Kena. Sampai di bawah hotel sebelum pergi ke Masjidil Haram ada nampak jual topi. Cocok-cocokkan pula. Kena. Karena dingin pakai jaket. Bagi bapak, saya pengalaman bawa jamaah umroh dulu sekitar berapa tahun yang lalu. Saya di bawah ngurus kunci kamar semua. Naik saya ke atas di tempat makan, saya tengok ibu-ibu udah pakai daster, bapak-bapak udah pakai jaket. Saya bilang, kita belum tawaf lagi, kenapa ibu pakai daster? Kita mau makan Pak Ustadz. Bapak kenapa pakai jaket? Tak tahan aku dingin Pak Ustadz gitu ya. Jadi gimana nih Pak Ustadz? Saya bilang, kalian motong kambing berapa itu Pak Ustadz? 600 real. Saya bilang, tak ada duit kami. Kalau tak sanggup berarti kalian ngasih makan fakir miskin 6 orang. Berapa itu Pak Ustadz? 90 real. Saya bilang, habis sudah untuk beli oleh-oleh Pak Ustadz. Kalau gitu kalian puasa. Saya bilang, kami pun tak kuat, udah tua-tua. Oh kalau gitu kalian berdosa. Kami milih yang nanggung dosa itu aja lah Pak Ustadz. Saya pengalaman saya bawa jamaah umroh ini macam-macam. Baru besok kita insya Allah panjang umur sehat badan, sama-sama turunlah kita besok tawaf. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. 5 cuman rukunnya. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Itu enaknya kalau ramai-ramai, semua hafal. Yang tak tahu pun pura-pura bergerak aja. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Bedanya sama haji, kalau haji tambah satu lagi, ukuf di padang Arafah. Cuman itu saja lagi. Jadi lalu kemudian besok tawaf, habis tawaf sa'i, jangan takut. Setiap rombongan ada pembimbingnya. Satu bis ada mutawibnya, ada pembimbingnya. Jadi selama di perjalanan besok, selama lebih kurang 5 jam, 4 jam, 6 jam, ada kesempatan untuk membaca buku, gantungkan di leher, terbaca, agak salah mulai tak nampak huruf tutup. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kebetulan pembimbing itu dari Bandung. Jadi lagunya slow macam itu. Labbaik Allah. Jamaah pun asal mulai agak lihat. Datanglah pembimbing dari Medan. Dia ambilnya bilang, labbaik Allahumma labbaik. Wah, maksud saya, kalau besok ada yang agak 2-3 kali tertidur, tidur itu pun ibadah juga. Tujuannya kan supaya sampai di Makkah nanti sehat. Asal jangan selesai kawan muka belakang tertidur, mulailah. Siapa tuh belanja aja. Ingat kita ini sedang ihram. Makanya kalau ada besok kawan sebelah udah mulai agak-agak ngajak bicara. Kok berapa aja gaji Pak? 5 rial. Aku kenapa berapa? Labbaik Allahumma labbaik. Tidur itu pun juga ibadah. Karena tujuannya supaya kuat kita nanti sampai di Makkah. Makan paksa-paksakan. Aku Pak Ustadz kalau tak ada sambal belacan ini tak lalu Pak Ustadz. Aku kalau tak ada sambal tanak ini Pak Ustadz tak lewat Pak Ustadz. Sumbat-sumbatkan. Tak lalu nasi telur ayam tu 3. Tak boleh mempan sorong pakai teh manis. Penting makan. Karena kita ini mau ibadah ini bukan ringan ini. Tawaf 7 putaran, sa'i, ini ibadah luar biasa. Tapi saya dari dulu, kalau membawa jamaah tawaf sa'i, memang yang sama saya nih, saya bilang bapak-bapak, ibu-ibu yang mau duluan, yang muda-muda, yang sehat-sehat, silakan sama pembimbing sana. Yang sama saya nih memang yang jamaah resti, resiko tinggi. Nah, jadi saya memang pelan-pelan aja. Saya tak hafal doa putarannya Pak Ustadz. Putaran 1, putaran 2, putaran 3. Menengok ini berputar-putar kepalaku Pak Ustadz. Pejamkan mata, bertasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Andai ada jamaah ini, dari mulai Bir Ali itu, diambilnya selasiban, diikatnya ke mulutnya. Sampai ke Makkah tawaf sa'i selesai, umrohnya sah. Namanya umroh selasiban. Karena umroh ini tidak ada rukun qaulinya macam solat. Kalau solat, la solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah solat kalau tidak baca Fatihah. Tapi kalau umroh ini, putaran 1, putaran 2, doa minum air zam-zam, tak dibacanya tetap sah. Ini kabar gembira bagi yang tak hafalnya. Mata udah tak nampak lagi Pak Ustadz. Disangkutkan ke leher silap-silap tertunduk pula. Tak usah pusingkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Kalau hafal-hafal sikit, bisa kira-kira ditangkap apa yang dibaca oleh pembimbing, ikuti. Inna safa wal marwata. Takutnya karena tak terbiasa, tak pernah dibaca, tak pernah didengar, lain kata pembimbing, lain kata kita. Inna safa wal marwata warwata. Kalau bisa ikuti, kalau tak bisa jangan ikuti, tetap aja bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Berarti jamaah sedang tertidur semua, tak keluar suaranya. Ustadz Somad nanti sampai jam 10 berhenti, kata Ustadz Iqbal. Sekarang udah sampai jam 10. Saya sudah bicara 45 menit. Dari 9.15 sampai jam 10. Dari jam 10 mengambil foto. Bayangkan ini, satu orang foto 3 menit kali 1000, 3000 menit.
Nampaknya subuh besok baru selesai ini Ustaz Iqbal. Nah, nanti kalau tim ini mengaturnya agak streng, agak keras sedikit, mohon ibu maklum, ini kan ramai. Nanti dibilangnya itu, dikasih taunya, Ustaz Somad jangan ada perempuan di samping, mesti ada laki-laki. Maksudnya di samping saya itu mesti ada laki-laki. Karena kalau langsung perempuan khawatirnya nanti di crop orang. Di crop tuh nanti keluar isu dibilang orang pula saya buka cabang di Madinah. Paham? Itu maksud tim ini nanti agak streng sedikit. Nah, maka kalau ada laki-laki, bapak di sebelah, foto ini tujuannya tak lain tak bukan supaya dicetak, ditempel di dinding, supaya setiap menengok kita berdoa ingin pergi umroh lagi. Supaya anak cucu kita nanti kalau nengok didoakannya kita, mak, iya ini Ustadz dengan umroh, iya Ustadz di mana sekarang, udah mati dia nak. Inilah jamaah ini tak ada empatinya. Kita cerita mati dia ketawa pula. Mestinya sedih lah. Didoakannya paling tidak supaya ada barokahnya insyaallah, amin ya rabbal. Ini abang-abang ini pembimbing ini abang-abang saya semua nih. Bang Iqbal Sauki, itu yang ganteng itu. Itu abang kelas saya di Mesir. Lalu kemudian Bang Lukman, itu Bang Lukman yang baju hitam, itu abang saya juga di Mesir, masih di Mesir sekarang. Beliau di Iskandaria. Kalau ada bapak ibu mau jalan-jalan ke Mesir, mau jumpa Fir'aun, kontak beliau. Nah, mau ke Iskandaria, mau menengok Al-Azhar, tempat kami belajar dulu. Nah, datang ke sana, mau menengok macam mana Laut Merah. Orang banyak mau ingin nengok Laut Merah, pasti tengok, oh biru juga, macam Tanjung Balai kata dia. Itulah yang dapat saya sampaikan kesempatan ini. Kita jumpa lagi nanti di Tabligh Akbar di Makkah. Di Madinah sekali. Besok kita sama-sama turun tawaf sa'i, tahallul. Lalu kemudian nanti ketiga kita jumpa di Makkah. Setelah itu ketemu keempat di surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah SAW. Ibu selama di sini ada ibu doakan saya? Ada. Bapak ada doakan? Doakan saya satu aja. Doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khotimah. Doa yang lain-lain tambahan terserah. Ada juga jamaah ini, ya Allah gemukkan dia sikit ya Allah. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menerima umroh kita, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, menjadi penghafal Quran, dibukakan Allah pintu rezeki kita, bisa kita berangkat lagi tahun depan. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqattahami. Rabbana taqabbal minna, terimalah ibadah kami ya Allah. Wa tub alaina, terimalah taubat kami ya Allah. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berhati lurus, berpikir lurus, berkata lurus, beramal lurus. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina, turunkan ketenangan ke dalam hati kami ya Allah. Yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Ij'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra.